Supreme Martial God Technique. Bab 41 sampai bab 50. Bab 41 Kolam Naga. Pada saat yang sama, di aula utama aula tetua luar, ketiga tetua terkejut tak percaya, menatap 7 bola kristal yang meledak dengan cahaya terang di depan mereka. Lulus, lewati levelnya. Dia sebenarnya berada pada batas kemampuannya dan telah menyelesaikan lantai 7 menara penjaga naga. Bahkan tetua yang hebat pun sedikit tidak koheren. Saya tidak tahu apakah itu karena dia terlalu terkejut atau karena dia bersemangat. Mereka bertiga merasa ngeri hingga mereka terbangun oleh suara bel bea cukai yang datang dari arah menara penjaga naga. Bel berbunyi di seluruh gerbang luar sekte Feiyun. Jauh dan misterius. Ketiga tetua bergegas ke menara perlindungan naga. Mereka tidak sabar untuk melihat murid misterius yang telah melewati menara perlindungan naga. Pada saat ini, semua murid luar sedang melihat ke arah menara penjaga naga. Awalnya mereka tidak tahu dari mana dering tiba-tiba itu berasal. Sampai orang pertama di antara kerumunan itu berkata, "Ya Tuhan, ini adalah suara pembersihan menara penjaga naga." Seseorang benar-benar menerobos menara penjaga naga. Ya, bel berbunyi untuk membersihkan menara penjaga naga. 200 tahun kemudian, seseorang dari sekte Feiyun kami akhirnya membersihkan menara penjaga naga. Siapa yang menerobos menara penjaga naga? Ayo, kita pergi dan melihat. Tiba-tiba, seluruh sekte luar, seperti segerombolan, dengan cepat datang ke arah menara penjaga naga. Mereka hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri siapa orang yang melewati menara penjaga naga itu. Tidak hanya murid biasa mereka, tetapi 10 jenius teratas dalam retret pun merasa khawatir. Mereka masing-masing bergegas menuju menara perlindungan naga dari arah yang berbeda, dan Li Jianfeng ada di antara mereka. Namun, lonceng menara penjaga naga, yang telah sunyi selama 200 tahun, tidak hanya mengejutkan pintu luar. Meskipun sekte dalam dari sekte Feiyun tidak mendengar suara bel, beberapa makhluk dengan tingkat kultivasi tertinggi di sekte dalam segera merasakannya. Membersihkan menara penjaga naga bukanlah perkara kecil bagi sekte Feiyun. Ini membuktikan bahwa sekte Feiyun memiliki bintang baru yang mempesona yang perlahan-lahan naik daun, dan mereka harus datang dan melihatnya. Saat ini, Wu Yun sedang berdiri di lantai 7 menara penjaga naga. Pintu batu di lantai 7 telah terbuka, dan di belakangnya ada jalan batu yang tenang. Jalan setapak batu yang berkelok-kelok ini panjangnya sekitar 100 meter, di balik jalan batu tersebut terdapat sebuah lembah yang tenang. Lembahnya tidak besar, namun tidak ada yang berani meragukan kesucian tempat ini. Pasalnya, kolam Hualong berada tepat di tengah lembah. Saat Wu Yun hendak mengambil langkah, tiba-tiba sesosok muncul di sampingnya. Dia adalah seorang lelaki tua. Wu Yun tidak mengenalinya, tetapi menilai dari aura di tubuh pria ini, budidayanya mungkin telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika aku jadi kamu, pertama-tama aku akan mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Tahukah kamu berapa banyak orang yang tertarik dengan lonceng menara penjaga naga sekarang? Kata-kata orang tua itu jelas, tapi Wu Yun tercerahkan. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dering bel menara penjaga naga pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh gerbang luar, dan setelah diketahui bahwa dia telah membersihkan menara penjaga naga, mungkin akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Selalu ada beberapa orang yang iri hati dan tidak tahan melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Tapi dengan kekuatan Wu Yun saat ini, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Terima kasih senior atas bimbingan Anda. Murid, saya akan melaporkannya kembali nanti. Saat berbicara, Wu Yun hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba berhenti. Jika dia pergi dengan cara yang sama, pasti akan membuat orang curiga. Kemudian dia menangkupkan tangannya ke orang tua di depannya dan berkata, "Senior, tolong tunjukkan saya jalan yang jelas untuk anak ini. Saya tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang itu sepanjang hari." Orang tua itu tersenyum tipis, lalu tiba-tiba mengambil tindakan dan meraih bahu Wu Yun. Wu Yun merasakan matanya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di ruangan di mana pintu luar berada. Terima kasih banyak senior. Saya tidak tahu siapa nama senior Anda. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas Anda 2 kali lipat. Wu Yun sedikit menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Namun ketika dia membuka matanya, tidak ada sosok lelaki tua di depannya, dan dia hanya bisa mendengar suara perlahan menjauh dari kejauhan. Nama adalah sesuatu di luar tubuh, pelindung klan. Pelindung. Wu Yun mengulangi, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar ada wali lain di sekte Feiyun.
Dia menduga bahwa itu pasti orang kuat di sekte tersebut yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Namun, pada saat ini, seluruh menara penjaga naga penuh sesak. Beberapa pejabat senior dari sekte dalam, 3 tetua dari sekte luar, dan sekelompok murid sekte luar. Mereka semua mengawasi dan menunggu pemecahnya muncul dari menara penjaga naga. Tapi mereka menunggu selama 2 jam penuh, dan tidak ada seekor lalat pun yang terbang keluar dari menara penjaga naga, apalagi manusia. Beberapa orang bertanya-tanya, tidak mungkin, mungkinkah lonceng kuno menara penjaga naga rusak? Belum ada yang melewati level tersebut, tetapi lonceng itu berbunyi sendiri. Bahkan 3 tetua sekte luar mungkin memiliki keraguan yang sama jika mereka tidak menyaksikan bola kristal menyala satu persatu di aula utama sebelumnya. Setelah menunggu tanpa hasil, pejabat senior sekte dalam terbang langsung ke pastoran sekte luar. Tentu saja, mereka tidak akan berpikir bahwa jam kuno menara penjaga naga tidak berfungsi dan berbunyi, tetapi mereka tidak dapat memahami mengapa tidak ada yang keluar dari menara penjaga naga. Dengan kekuatan mereka, tak seorang pun di sekte Feiyun mungkin bisa lolos dari pengawasan mereka. Gerbang luar, aula presbiteri, dan aula utama. Setelah melihat bola kristal yang masih memancarkan cahaya hijau terang saat ini, beberapa pejabat senior dari sekte dalam memiliki penampilan yang hampir sama dengan ketiga tetua dari sekte luar. Apa, kamu benar-benar membersihkan lantai 7 menara penjaga naga dalam kondisi terakhirnya? Tidak ada yang memahami konsep membersihkan menara penjaga naga 7 lantai dalam kondisi ekstrim lebih baik dari mereka. Setidaknya ini membuktikan bahwa orang yang lewat ini telah mencapai bakat nenek moyang generasi kedua Ling Suzi 1000 tahun yang lalu. Beberapa orang saling memandang, kaget dan tak bisa berkata-kata. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mencari, orang yang lewat menghilang begitu saja, tanpa jejak tersisa. Dalam keputusasaan, mereka harus menyerah. Tapi mereka tidak menyangka akan merindukan orang berbakat seperti itu, emas selalu bersinar, dan orang berbakat seperti orang yang lewat suatu hari nanti akan muncul di hadapan mereka dengan cahaya terang. 3 hari kemudian, insiden menara penjaga naga akhirnya mereda. Orang-orang di atas berhenti mencari, dan murid-murid di bawah juga menganggap masalah ini sebagai kesalahpahaman, dan bel kuno berbunyi untuk menjelaskannya. 3 hari kemudian, Wu Yun muncul lagi di bawah menara penjaga naga. Di belakang menara penjaga naga, di lembah kecil, di sebelah kolam transformasi naga. Melihat kolam virus, Wu Yun bisa merasakan energi spiritual yang besar dan murni menetap di kolam. Entah kenapa, setelah merasakan aura ini, seni dewa bela diri Taisang di tubuh Wu Yun mulai beroperasi secara mandiri, dan bola emas di dantiannya yang tadinya dalam keadaan sunyi mulai berputar perlahan pada saat ini. Meski dia kaget, ini pertama kalinya dia melakukannya. Pada saat ini, Wu Yun merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia sepertinya terkekang. Seni dewa bela diri Taisang beroperasi dengan cepat dengan sendirinya, dan mata air pemelihara roh di kolam transformasi naga disedot ke dalam tubuh Wu Yun dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Wu Yun seperti pusaran air yang menelan, melahap energi spiritual di kolam transformasi naga dengan liar. Yang lebih mengejutkan Wu Yun adalah energi spiritual yang dimakan tidak menetap di tubuhnya, tetapi langsung tersedot oleh bola emas. Sebelumnya, manik bundar emas membuka dantian kecil untuk digunakan Wu Yun untuk berkultivasi, tetapi kali ini, energi spiritual tidak memasuki dantian yang dibukanya, tetapi tersedot ke tempat lain. Wu Yun hanya berdiri diam, dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Wu Yun terkejut saat mengetahui, mungkinkah dari sinilah lautan energi spiritual yang tak ada habisnya dalam manik emas itu berasal. Bab 42 Lengan Melahap. Tak berdaya menyaksikan energi spiritual murni di depannya direnggut oleh manik-manik emas, Wu Yun tidak berdaya, akan lebih baik jika lautan energi spiritual dalam manik-manik emas dapat disediakan untuknya berlatih kapan saja. Tapi kebetulan bola emas hanya memungkinkan Wu Yun berlatih pada waktu yang tidak teratur. Sejauh ini, Wu Yun Cai baru masuk 2 kali. Seiring berjalannya waktu, Wu Yun merasa ngeri saat mengetahui bahwa kolam Hualong yang awalnya hijau perlahan-lahan mengering. Energi spiritual di kolam Hualong semakin menipis. Apa, kamu sudah menyedot semua mata air nutrisi spiritual? Wu Yun mau tidak mau mengeluh bahwa bola emas itu hanya membuang-buang sumber daya alam. Meskipun ini hanyalah mata air nutrisi spiritual yang belum sepenuhnya terbentuk, ini tetap merupakan harta karun, puluhan kali lebih berharga daripada apa yang disebut kolam spiritual di luar. Akhirnya, tepat ketika kolam transformasi naga hampir mengering, bola emas itu akhirnya berhenti.
Seolah-olah sudah penuh, ia berputar beberapa saat dan berhenti berputar. Seni dewa bela diri Taisang di tubuh Wu Yun juga berhenti beroperasi secara mandiri saat bola emas berhenti. Wu Yun akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Melihat kolam Hualong yang hampir kering, mau tak mau dia ingin mengutuk. Oh, biarkan mengering. Masih bisa menyerap sedikit. Dengan pemikiran untuk memecahkan toples, Wu Yun hendak melompat ke kolam Hualong untuk berlatih, ketika dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan bola emas itu tampak berubah. Dia segera duduk bersila dan melihat ke dalam untuk mengetahui detailnya. Benar saja, saya melihat manik-manik emas mulai terkelupas selapis demi selapis. Seperti telur yang berganti kulit, kulit emas bagian luarnya perlahan terkelupas. Segera, permukaannya terkelupas, memperlihatkan lapisan yang lebih emas di dalamnya, yang lebih mempesona dan misterius dari sebelumnya. Namun semuanya tidak berhenti sampai di situ, di luar lapisan cahaya keemasan itu, sepertinya ada beberapa kata kuno yang melayang. Sebelum Wu Yun bisa melihat lebih dekat, kata-kata kuno itu langsung memasuki pikiran Wu Yun seolah-olah dia telah dibimbing. Pada saat yang sama, di telapak tangan kanan Wu Yun, pola rune kuno sebesar ibu jari muncul, seperti pusaran air. Kemudian, cahaya di sekitar manik emas secara bertahap menghilang dan kembali ke keadaan yang sama seperti sebelumnya. Melahap. Apakah ini kekuatan menelan yang diberikan kepadaku oleh manik emas? Wu Yun mencoba beroperasi sesuai dengan metode yang diperkenalkan oleh rangkaian teks kuno ini. Angsa. Mengikuti raungan rendah Wu Yun merasakan hisapan besar datang dari dantiannya. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat pola pusaran di telapak tangan kanannya, dan kemudian dengan lembut meletakkannya di tanaman kecil di sebelahnya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Wu Yun, pohon hijau itu berubah menjadi kayu mati dalam sekejap. Dan Wu Yun juga dapat dengan jelas merasakan jejak energi spiritual yang baru saja diambil dari pohon kecil itu disimpan di dantiannya. Apakah ini kekuatan melahap? Wu Yun menatap pola pusaran di telapak tangan kanannya. Memikirkan hal ini, Wu Yun mau tidak mau memiliki ide yang berani. Dia mengarahkan pandangannya ke kolam Hualong yang belum sepenuhnya kering. Meskipun ini adalah mata air bergizi spiritual yang belum sepenuhnya terbentuk, meskipun sebagian besar energi spiritualnya telah ditelan oleh manik-manik emas. Tapi ide Wu Yun masih gila. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, masih sedikit berani menelan energi spiritual yang tersisa di sisi kolam transformasi naga ini. Tapi dia baru saja membuat keputusan ini. Wu Yun terlihat menatap kolam Hualong yang hampir kering, dengan senyuman aneh di sudut mulutnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, kalau begitu, sebaiknya aku mencobanya. Melahap. Saat Wu Yun melafalkan rumusan menelan, telapak tangan kanannya bersentuhan dengan air kolam Hualong. Dalam sekejap, sejumlah besar energi spiritual yang hampir menakutkan mengalir deras ke dalam tubuhnya melalui lengan kanannya. Perasaan ini tak terlukiskan, seolah-olah sebuah sungai besar tiba-tiba bertemu dengan aliran kecil, alur sungai seketika menyempit, dan kecepatan air melonjak seketika. Sungai ini adalah aura di Hualong Tan, dan alirannya adalah meridian Wu Yun. Dengan begitu banyak energi spiritual yang mengalir ke dalam tubuhnya secara gila-gilaan, Wu Yun merasa seolah-olah meridian di tubuhnya akan ditembus, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Jika bukan karena teknik Dewa Bela Diri Taisang yang berjalan dengan gila-gilaan dan menjaga meridiannya, Wu Yun mungkin sudah hampir meledak sampai mati saat ini. Dan energi spiritual yang diserap, di bawah baptisan seni Dewa Bela Diri Taisang, secara bertahap kembali dari kegilaan menjadi ketenangan, dan menetap di dantian Wu Yun. Untungnya, dengan energi spiritual yang begitu besar, dantian Wu Yun diubah oleh bola emas ini. Jika bukan karena ini, dantian manusia akan hancur total. Setelah mengalami kepanikan singkat tadi, Wu Yun dapat mulai menelan energi spiritual dari kolam Hualong dengan tertib. Dan kolam transformasi naga secara bertahap mengering, dan tidak banyak yang tersisa yang tertelan oleh manik-manik emas. Sekarang ditelan oleh Wu Yun, segera, di bawah kolam Hualong, mata air pemelihara roh yang belum terbentuk yang terhubung ke pusat bumi secara bertahap bergerak menuju tepi kekeringan. Saat Wu Yun melahap sisa energi spiritual terakhir, kolam transformasi naga mengering sepenuhnya. Air kolam Hualong, yang dianggap sebagai harta paling berharga oleh sekte luar sekte Fei Yun, akan dibatalkan sepenuhnya mulai hari ini. Saya tidak tahu bagaimana perasaan pejabat senior sekte Fei Yun jika masalah ini diketahui. Tepat ketika Wu Yun mengira tidak ada yang tahu tentang semua ini. Di kejauhan, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih melihat semua ini,
dia menyaksikan kolam Hualong perlahan-lahan mengering sedikit demi sedikit di depan Wu Yun. Orang ini adalah lelaki tua berambut putih yang mengaku sebagai pelindung sekte yang telah mengambil Wu Yun dari menara pelindung naga sebelumnya. Bahkan orang seperti dia pun terlihat terkejut dan curiga saat menghadapi semua ini. Namun, dia tidak maju untuk bertanya, tapi ada tatapan aneh di matanya ketika dia melihat Wu Yun. Sebelum pergi, dia melihat lagi ke air kering Hualongtan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya khawatir sekte Fei Yun tidak dalam damai. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya telah menghilang di kejauhan. Setelah Wu Yun menelan energi spiritual di kolam transformasi naga, dia tidak melanjutkan berlatih di sini. Dia buru-buru pergi dari sini dengan seluruh energi spiritual yang telah dia telan. Dia tahu bahwa orang-orang tua dari sekte luar akan segera mengetahui bahwa Hualongtan kering, dan itu jelas bukan tempat yang baik untuk tinggal untuk waktu yang lama. Untungnya, kecuali lelaki tua berambut putih itu, tidak ada yang tahu bahwa dia telah membersihkan menara penjaga naga. Jika tidak, Wu Yun mungkin tidak bisa menghabiskan hari-hari berikutnya dengan damai. Adapun lelaki tua berambut putih yang mengaku sebagai pelindung sekte tersebut, Wu Yun sangat yakin bahwa meskipun dia tahu bahwa Hualongtan telah mengering, dia mungkin tidak akan menceritakan kisahnya. Kalau tidak, dia tidak perlu menjauhkan diri dari pandangan orang lain sebelumnya. Setelah Wu Yun meninggalkan kolam Hualong, dia kembali ke pintu luar. Pintunya tertutup rapat. Dia siap untuk mundur. Jika dia tidak memurnikan energi spiritual yang telah dia telan kembali, dia mungkin tidak akan meninggalkan ruangan. Pada saat yang sama, Wu Yun juga menantikannya. Jika dia menyelesaikan pemurnian energi spiritual ini, dia tidak tahu berapa banyak alam yang akan dia promosikan. Tepat setelah Wu Yun kembali ke kamarnya untuk bersiap mundur, yang tidak dia ketahui adalah seluruh tingkat atas gerbang luar terguncang. Pertama, 3 tetua Aula Penatua menemukan bahwa 7 bola kristal yang sesuai dengan menara penjaga naga di aula utama telah retak. Kemudian, mereka segera memanggil semua pejabat senior dari sekte luar. Termasuk Aula Penatua, Aula Penegakan Hukum, Aula Penganugerahan Merit, dan serangkaian sekte luar lainnya, semua kekuatan tingkat tinggi yang mampu berkumpul di aula utama Aula Penatua. Toko buku Yubao. Bab 43 Terobosan berkelanjutan. Tetua Agung, mengapa bola kristal ini tiba-tiba retak? Apakah ini ada hubungannya dengan murid yang menyelesaikan level beberapa hari yang lalu? Apakah ada yang salah dengan menara penjaga naga? Tidak. Jika ada masalah dengan menara penjaga naga, bola kristal itu mungkin tidak akan retak begitu saja. Sekelompok pejabat tingkat tinggi dari sekte luar sedang duduk di kursi mereka, cemas dan berspekulasi tentang alasannya. Menara penjaga naga dan kolam transformasi naga tidak diragukan lagi merupakan salah satu tempat paling ikonik di gerbang luar. Jika ada masalah akan berdampak pada gerbang luar. Penatua Agung mendengar diskusi semua orang. Setelah sekian lama, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang dan mengerutkan kening. Semuanya, harap bersabar. Retaknya bola kristal mungkin ada hubungannya dengan kolam Hualong. Harap tunggu di sini sementara saya pergi ke bagian dalam pintu untuk meminta izin. Ayo masuk ke Hualongtan untuk memeriksa situasinya. Untuk rencana hari ini, inilah satu-satunya cara. Meskipun kolam Hualong milik sekte luar, mereka tidak akan pernah berani masuk tanpa persetujuan dari sekte dalam. Masalahnya mendesak dan tetua agung datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah setengah batang dupa, dia kembali dari pintu dalam. Kembali bersamanya adalah seorang tetua sekte dalam. Bagaimanapun, Hualongtan berbeda dari tempat lain. Untuk menjaga kebersihan Hualongtan, hanya sesepuh agung dan sesepuh batin yang pergi untuk memeriksanya. Di samping kolam Hualong, kedua orang ini dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Kolam Hualong sebenarnya telah mengering. Tetua agung itu hampir berseru. Wajah sesepuh sekte dalam juga sedikit jelek. Meskipun hanya ada mata air pemeliharaan spiritual yang belum berbentuk di bawah kolam Hualong, itu masih sangat jarang. Sejak ditemukan, tidak pernah ada masalah selama ribuan tahun, kenapa tiba-tiba mengering tanpa ada peringatan? Apakah kamu sudah menemukan murid yang melewati menara penjaga naga beberapa hari yang lalu? Tetua sekte dalam bertanya. Penatua Agung menggelengkan kepalanya, tidak. Ada puluhan ribu murid luar. Tidak mungkin untuk mengatakan murid mana yang tiba-tiba memperoleh akses ke celah spiritual dan bakatnya melonjak. Jika kita ingin menyembunyikannya, di mana kita dapat menemukannya? Keduanya saling memandang dan melihat sedikit ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Tetua sekte dalam berkata, masuk akal jika kolam transformasi naga mengering karena ada sesuatu yang salah dengannya.
tetapi jika kolam itu benar-benar ditelan oleh murid yang melewati bea cukai, betapa menakutkannya bakat orang ini. Tetua Agung itu membuka mulutnya tetapi berhenti berbicara. Tetua Sekte Dalam melanjutkan, mulai hari ini, Anda harus memperhatikan murid-murid yang berprestasi akhir-akhir ini. Jika Anda yakin bahwa mereka adalah murid yang telah melewati adat istiadat, segera bawa mereka ke Sekte Dalam. Tetua Agung mengangguk sedikit, dan kemudian Tetua Sekte Dalam melanjutkan, yang terbaik adalah tidak mempublikasikan masalah kolam Hualong, agar tidak mempengaruhi prestise sekte luar. Untungnya, hanya ada sedikit murid yang bisa lewati menara perlindungan naga. Aku akan menundanya sekarang, dan aku akan segera kembali. Pemimpin Sekte Dalam adalah Zhen Ming. Keduanya saling memandang dan hanya bisa melakukan ini. Setelah pergi, Penatua Agung kembali ke aula utama aula Penatua sendirian. Menghadapi tatapan penuh semangat semua orang, dia menjelaskan niat para tetua Sekte Dalam kepada pejabat senior sekte luar. Meskipun semua orang merasa ngeri karena kolam Hualong telah mengering, mereka semua juga setuju. Jika kabar membiarkan kolam Hualong mengering sampai ke telinga para murid luar, niscaya akan menimbulkan gejolak di kalangan mereka. Jika memungkinkan, hindarilah. 10 hari berlalu dalam sekejap, dan Wu Yun sedang mengasingkan diri di kamarnya. Untuk menghindari gangguan, dia tidak memberitahu siapapun. Adapun Fatih, Li Dao, Du Feixue dan yang lainnya, mereka pergi ke pegunungan berburu binatang untuk membunuh beberapa monster di waktu luang mereka. 2000 menit waktu perendaman yang mereka dapatkan dari Bailin dan yang lainnya terakhir kali belum sudah habis. Mereka akan berendam di kolam spiritual selama puluhan menit setiap hari. Dengan fisik mereka, percuma saja tinggal di kolam spiritual dalam waktu lama. Setelah 10 hari menyelam dan berlatih di kolam spiritual, tingkat kultivasi ketiganya juga meningkat. Fatih mencapai surga ke-7, Du Feixue mencapai surga ke-7, dan Li Dao mencapai surga ke-8. Alasan mengapa mereka mampu menerobos begitu cepat adalah pertama karena kolam spiritual, dan kedua karena mereka telah lama berada di alam mereka sendiri, jadi terobosan tersebut masuk akal. Namun di hati mereka bertiga, semua ini dikaitkan dengan Wu Yun. Tanpa Wu Yun, mereka tidak akan bisa mendapatkan waktu berendam yang lama di kolam spiritual dari Bailin. Toko buku Yubao. Jika tidak ada waktu, status Wu Yun di hati mereka telah meningkat ke tingkat yang sangat sakral. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu. Sudah 20 hari sejak Wu Yun mundur. Di dalam kamar, Wu Yun masih tidak mendengar apa yang terjadi di luar jendela. Energi spiritual yang ditelannya tidak dikembangkan oleh dirinya sendiri, dan ada semacam permusuhan. Jika bukan karena Dewa Bela Diri Taisang Art, dia mungkin tidak bisa menjinakkan mereka. Wu Yun juga diam-diam ketakutan, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya lebih baik menggunakan lebih sedikit kemampuan menelan ini di masa depan. Energi spiritual tanpa pemilik di kolam transformasi naga sangat sulit untuk dijinakkan. Jika dia benar-benar menelannya mengambil energi spiritual pemilik dari tubuh orang lain, dia mungkin akan melakukan kekerasan. Jika kamu semakin marah, kamu mungkin akan mati bersama. Meskipun kemampuan menelan dapat dengan cepat memperoleh energi spiritual dalam jumlah besar, bahaya yang menyertainya tidaklah rendah sama sekali. Bagaimanapun, kemunduran Wu Yun akhirnya akan segera berakhir. Energi spiritual yang dia telan kembali dari kolam transformasi naga akhirnya akan dimurnikan sepenuhnya. Di bawah pengoperasian seni Dewa Bela Diri Taisang, jejak terakhir energi spiritual dimurnikan sepenuhnya dan menjadi energi spiritual aslinya. Pada saat yang sama, Wu Yun hanya mendengar suara berderak tajam keluar dari tubuhnya satu demi satu. Bang, 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 bang. 4 kali berturut-turut, tingkat budidaya Wu Yun juga meningkat pesat. Dia benar-benar menerobos dari alam transformasi laut tingkat kedua ke alam transformasi laut tingkat ke-6 dalam satu gerakan. Membuka matanya, hembusan nafas keruh keluar dari mulutnya. Wu Yun cukup puas dengan hasil ini. Meskipun tidak banyak energi spiritual yang tersisa di kolam transformasi naga setelah ditelan oleh manik emas, itu tetap membantunya menerobos 4 alam kecil secara langsung. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir seluruh sekte Fei Yun akan terguncang. Dalam ribuan tahun sejarah sekte Fei Yun, satu-satunya orang yang mampu menembus lebih dari 2 tingkat alam transformasi laut adalah seorang jenius dari 500 tahun yang lalu. Begitu insiden ini menyebar, langsung menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Sekte Fei Yun. Namun dibandingkan dengan Wu Yun, dia masih kalah jauh. Keajaiban dari 500 tahun yang lalu telah mengasingkan diri selama 3 bulan, tapi dia hanya terus-menerus menembus 3 alam.
Namun Wu Yun hanya membutuhkan waktu 20 hari untuk langsung menerobos 4 alam. Meskipun itu semua tergantung pada bantuan teknik Dewa Bela Diri Taisang dan energi spiritual di kolam transformasi naga, bakat dan kemampuan pemahaman Wu Yun sendiri sungguh luar biasa. Sekarang, masih ada lebih dari 2 bulan dan beberapa hari tersisa sebelum janji temu dengan Li Jianfeng pada bulan Maret. Meskipun budidaya Wu Yun telah meningkat seperti monster, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Li Jianfeng. Hanya karena titik awal Li Jianfeng terlalu tinggi. Meski tekanannya cukup tinggi, Wu Yun tidak terburu-buru, pasti ada cara untuk mencapai gunung tersebut. Berkultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Setelah menenangkan diri, Wu Yun bersiap untuk pergi ke paviliun kitab suci Buddha gerbang luar. Dia selalu tertarik dengan teknik terik matahari yang digunakan Xiao Sueyan sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Paviliun Sutra gerbang luar berisi koleksi berbagai seni bela diri. Ini termasuk 6 aksi terendah di antara 36 aksi Sekte Fei Yun. Teknik matahari terbakar adalah salah satu dari 6 teknik terakhir. Selain itu, paviliun pengumpulan kitab suci Sekte luar tidak pernah membatasi muridnya untuk memeriksa dan mempelajarinya. Selama Anda cukup mampu, Anda dapat mempelajari semuanya. Memikirkan dunia dan tidak menyembunyikan apapun yang bersifat pribadi adalah salah satu alasan mengapa Sekte Fei Yun dapat berkembang seperti sekarang ini. Bab 44 Aksi. Di dalam kamar, Wu Yun hendak pergi ke paviliun sutra, tetapi dia mendengar suara Fatih dan yang lainnya di luar pintu. Tiba-tiba perasaan hangat muncul di hatinya, meskipun Wu Yun bertekad dan tidak takut kesepian, dia tetaplah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Untuk menemukan penawar kelabang berekor 7 untuk ayahnya, dia melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya dari rumah untuk datang ke Sekte Fei Yun tanpa kerabat, bahkan kenalan. Dan tanpa sadar, dia secara bertahap menganggap Fatih, Li Dao, dan Du Feixue sebagai orang-orang di sekitarnya. Mendorong pintu hingga terbuka, pria gendut itu memandang Wu Yun dengan heran dan berkata, "Hei, kapan kamu keluar dari pengasingan? Bukankah kamu bilang kamu akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu? Bagaimana kamu bisa di sel isolasi dalam waktu kurang dari sebulan?" "Oh, benar, selama retretmu, Sekte Fei Yun kami hampir terbalik. Seseorang mendobrak menara penjaga naga, tahukah kamu itu?" Dan pria gendut itu tidak bisa berhenti membicarakannya, dan hampir sepanjang hari dia memberitahu Wu Yun semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tapi Wu Yun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, Wu Yun memandang Li Dao dan Du Feixue, dengan secercah cahaya di matanya, kamu. Li Dao sedikit malu, dan Du Feixue sangat malu bahkan dia menundukkan kepalanya. Saat ini, keduanya berpegangan tangan erat. Pria gendut itu mengatupkan bibirnya dan berkata, kakak senior Li sangat tidak baik. Dia benar-benar mengejar kakak senior Du di belakang punggungnya. Mereka berdua sangat jijik di hadapanku setiap hari. Aku bosan. Wu Yun, sekarang kamu sudah kembali. Aku akan tinggal bersamamu mulai sekarang. Apakah aku mengganggu mereka dan menindasku karena masih lajang? Kata-kata pria gendut itu membuat semua orang tertawa. Tapi Wu Yun cukup senang. Li Dao dan Du Feixue memang pasangan yang serasi. Kemudian, Wu Yun menyatakan niatnya untuk datang, mengatakan bahwa dia akan pergi ke paviliun sutra dan bertanya apakah mereka ingin pergi. Li Dao dan Du Feixue sibuk berkencan dan tentu saja tidak punya waktu, tetapi Fatih melakukan bagiannya dan mengikuti Wu Yun ke paviliun sutra. Di antara gerbang luar, selain kolam roh, paviliun perpustakaan sutra tidak diragukan lagi merupakan salah satu tempat tersibuk. Setiap hari, murid luar yang tak terhitung jumlahnya datang untuk melihat dan belajar seni bela diri. Wu Yun dan Fatih masuk ke paviliun sutra. Fatih sudah familiar dengan jalan itu, dan tak lama kemudian Bai Bai membawa Wu Yun ke lantai 2. Berkata, seni bela diri di lantai pertama kurang bagus, ayo pergi ke lantai 2. Setelah sampai di lantai 2, jumlah orangnya jauh lebih sedikit, dan tidak ada tempat tinggal seperti di lantai 1. Wu Yun melihatnya dan bertanya, pria gendut, tahukah kamu di mana 6 dari 36 aksi terakhir di paviliun sutra ditempatkan? Pria gendut itu melebarkan matanya, memandang Wu Yun sebentar, dan berkata, sayangku, kamu memang saudaraku yang jahat. Dia memiliki nafsu makan yang besar. Dia ingin mempelajari 36 keterampilan seni bela diri segera setelah dia datang. Wu Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Pria gendut itu melanjutkan, kemudian 6 keahlian khusus terakhir ada di lantai 3, tetapi ada peraturan di paviliun sutra.
Anda harus mencapai setidaknya alam transformasi laut tingkat kelima sebelum Anda dapat memasuki lantai 3. Tapi Anda, Wu Yun mengerutkan kening, alam transformasi laut tingkat kelima. Tapi mengapa Xiao Sueyan, yang baru berada di alam transformasi laut tingkat pertama, bisa mempelajari teknik matahari terbakar? Tapi kalau dipikir-pikir, aku merasa lega, teknik membakar sinar matahari Xiao Sueyan seharusnya diajarkan kepadanya secara pribadi oleh Li Jianfeng. Tunggu aku di sini. Wu Yun berjalan ke lantai 3. Pria gendut itu tertegun sejenak dan berkata, tidak mungkin. Kamu telah mencapai alam transformasi laut tingkat kelima begitu cepat. Meskipun Wu Yun sudah menjadi eksistensi seperti monster di dalam hatinya, dalam ingatannya, tingkat kultivasi Wu Yun masih berada di alam transformasi laut tingkat pertama yang dia tunjukkan saat dia melawan Bailin lebih dari 20 hari yang lalu. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak bisa menembus level keempat dan mencapai level kelima dari alam transformasi laut dalam 20 hari. Jika itu masalahnya, kata monster, tidak cukup untuk menggambarkan bakat ini. Melihat punggung Wu Yun yang agak kurus, pria gemuk itu diam-diam berkata, mengerikan. Tapi kalau dipikir-pikir, saya merasa lega, jika Anda bisa menguras kolam spiritual dalam 10 menit, apakah Anda masih bisa memandang Wu Yun dengan mata orang biasa? Pada saat ini, Fatih merasa sedikit beruntung, senang bahwa dia adalah teman Wu Yun, bukan musuhnya. Jika itu musuh, konsekuensinya. Memikirkan hal ini, tanpa sadar pria gendut itu bergidik dan merinding di sekujur tubuhnya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Wu Yun akan menantang Li Jianfeng, yang berada di alam linghu tingkat keempat, dalam waktu 3 bulan. Mungkin, baginya, hal ini tidak terlalu sulit. Di pintu masuk lantai 3, ada seorang lelaki tua duduk bersila. Dia adalah penjaga gerbang lantai 3 Paviliun Sutra. Meskipun 6 dari 36 aksi terakhir disimpan di gerbang luar, jika setiap murid harus melihatnya sekali, akan agak menghujat jika membacanya. Itu sebabnya ada persyaratan ambang batas budidaya. Wu Yun berjalan ke depan dan menyapa orang tua itu. Awalnya ingin melirik Wu Yun, tetapi ketika dia melihat kultivasi Wu Yun, jejak keterkejutan muncul di matanya yang tua namun jernih. Masuk. Melihat Wu Yun memasuki lantai 3, pria gendut itu hampir berteriak. Www. Untungnya, dia menahannya. Wu Yun berulang kali menyuruhnya tutup mulut. Meskipun Fatih biasanya ceroboh, dia bukanlah orang yang bingung. Dia memahami bahwa identitas Wu Yun sekarang agak memalukan, dan ini belum waktunya untuk mengungkapkannya kepada publik. Jika tidak, jika Li Jianfeng mengetahui bahwa kultivasi Wu Yun telah meningkat begitu pesat, dia pasti akan melakukan trik kotor di belakang punggungnya. Setelah Wu Yun masuk, melihat punggung Wu Yun, wajah tua penjaga gerbang menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Seolah berkata, menarik. Mencapai alam transformasi laut tingkat ke-6 pada usia 17 tahun. Meskipun ini bukan talenta terbaik, ia tetap merupakan talenta. Namun, jika dia tahu bahwa Wu Yun membutuhkan waktu kurang dari setengah tahun untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini dari orang yang tidak berguna tanpa kekuatan, apakah dia masih akan berpikir bahwa bakat Wu Yun bukanlah yang terbaik? Berjalan ke lantai 3, perabotan di dalamnya agak kasar. Total ada 6 bingkai kayu. Hanya ada satu slip giok yang ditempatkan di setiap rak kayu. Pengantar seni bela diri tertulis di rak kayu. Mulai dari kiri, itu adalah keterampilan unik ke-36 dari 36 Sekte Feiyun, teknik pengendalian angin. 35 dari 36 keterampilan unik Sekte Feiyun adalah teknik matahari terbakar. Sampai ke bingkai kayu di paling kanan, ada tulisan ke-31 dari 36 aksi Sekte Feiyun, Shattering Sky Finger. Melalui perkenalan singkat, Wu Yun menemukan bahwa di antara 6 aksi Sekte Feiyun, satu-satunya yang benar-benar dapat memainkan peran ofensif dalam pertempuran adalah teknik matahari terbakar dan jari penghancur langit. Sisanya adalah seni bela diri tambahan. Menurut tanda di bingkai kayu, di antara 6 seni bela diri terakhir, jari langit yang menghancurkan adalah musuh alami terbesar dari teknik matahari terbakar. Sambil mengarahkan jarinya ke udara, dia menunjuk ke galaksi rusak. Meski sedikit berlebihan, namun juga membuktikan kehebatan Shattering Sky Finger. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir mempelajari salah satu dari 6 seni bela diri ini akan cukup memuaskan. Mampu terpilih sebagai salah satu dari 36 aksi Sekte Feiyun, kekuatan tempurnya tentu kuat, namun kesulitan pelatihan secara alami meningkat secara eksponensial dibandingkan dengan seni bela diri biasa. Ini merupakan tantangan besar bagi bakat dan pemahaman praktisi itu sendiri. Mungkin mudah untuk memulainya,
tetapi dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk memahaminya sepenuhnya. Tapi Wu Yun tetap mengingat teknik matahari terbakar dan jari penghancur langit berdasarkan gagasan bahwa keterampilannya tidak akan membebani tubuhnya. Adapun seni bela diri tambahan itu, Wu Yun tidak membutuhkannya. Seni dewa bela diri Taisang adalah kartu truf tambahan terkuatnya. Saat dia hendak pergi, dia melirik ke bingkai kayu pendek yang ditempatkan di sudut lantai 3. Tidak ada perkenalan pada dudukan kayu pendek ini, hanya sebuah batu giok berdebu yang tergeletak rata. Wu Yun penasaran sejenak, melangkah maju untuk memeriksa, dan langsung tertarik pada matanya. Bab 45 Sesuatu terjadi pada Li Dao. Slip giok ini diukir dengan tulisan, Yulongbu. Wu Yun melihatnya dengan kasar dan tiba-tiba menjadi curiga, Dragon Walk ini adalah seni bela diri fisik. Namun tingkat kecanggihannya berkali-kali lebih halus daripada gerakan tubuh dan seni bela diri manapun yang baru saja dia lihat di antara 6 keterampilan khusus Sekte Fei Yun. Tapi mengapa itu tidak menjadi salah satu dari 36 keterampilan unik Sekte Fei Yun? Dengan keraguan, Wu Yun terus melihat ke belakang, dan kemudian dia menyadari bahwa langkah naga berkelana hanyalah sebuah fragmen, dengan babak pertama tetapi babak kedua hilang. Pantas saja tidak ada seorang pun di Sekte Fei Yun yang mempraktikkan Dragon Walk. Namun meski begitu, hal itu tetap membangkitkan minat Wu Yun. Teknik dewa bela diri Taisang telah memberinya keterampilan gerak yang sangat cepat di dalam tubuhnya. Sebelumnya ia selalu berpikir bahwa ia tidak memerlukan keterampilan gerak apapun untuk membantunya. Tetapi ketika dia melihat langkah naga berkeliaran, dia menyadari bahwa ada gerakan dan seni bela diri yang begitu misterius di dunia ini. Jadi saya mengingat paruh pertama Dragon Walk. Yang lebih mengejutkannya adalah menurut catatan di Dragon Walk. Seni bela diri gerakan langkah naga berkelana sebenarnya diciptakan oleh seorang master senior pada zaman dahulu melalui pemahamannya terhadap teknik gerakan Shenlong. Naga yang merupakan penguasa semua binatang. Gerakan dan seni bela diri mereka sangat indah. Jika Wu Yun benar-benar bisa mempelajari jalan naga ini, pasti akan bermanfaat tanpa ada kerugian. Meninggalkan lantai 3, Fatih sedang menunggu di bawah. Keduanya kembali ke pintu luar, dan pria gendut itu bertanya kepada Wu Yun, manakah dari 36 aksi yang telah dia pelajari, dan bahkan menggunakan tubuh 200 kilogramnya untuk bertindak genit di depan Wu Yun. Saudara Yun, apa yang telah kamu pelajari? Kamu harus mengajarkannya kepadaku. Wu Yun merasa merinding dan dengan cepat mendorong pria gendut itu menjauh. Bukan karena dia tidak ingin mengajari Fatih, hanya saja Fatih tidak dapat mempraktikkan aksi-aksi ini karena bakat dan kultivasinya, jadi dia harus menyerah. Setelah pria gendut itu pergi, Wu Yun mulai kembali ke kamar dan mulai mempelajari teknik terik matahari. Karena dibandingkan dengan Shattering the Sky Finger, teknik Burning Sun nampaknya lebih sederhana. Namun yang mengejutkan, Wu Yun hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk memahami teknik membakar sinar matahari. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahaminya dan mengerahkan kekuatan maksimal dari teknik matahari terbakar. Namun teknik pembakaran matahari yang dilakukan oleh Xiao Sueyan beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di kota Xingyu. Setelah menyadari hal ini, Wu Yun datang ke ruang pelatihan Sekte Fei Yun yang dilengkapi khusus untuk murid luar. Ruang pelatihan ini dibangun dari besi dan batu, dan beberapa seni bela diri yang kuat dapat dilatih di dalamnya. Di ruang pelatihan, saat Wu Yun selesai melakukan teknik terik matahari, ada bola cahaya yang menyilaukan seperti matahari di depannya. Seluruh ruang latihan dipenuhi gelombang panas yang menyengat. Jika bukan karena besi dan batu yang mengelilinginya, batu biasa akan terbakar hitam. Ledakan. Bola cahaya yang menyilaukan ditembakkan dengan kendali Wu Yun dan membombardir dinding besi dan batu ruang latihan. Tiba-tiba, seluruh ruang pelatihan besi dan batu bergetar sedikit. Ini menunjukkan kekuatan teknik matahari terbakar miliknya. Www. Kemudian Wu Yun tidak kembali, tetapi mulai berlatih seni bela diri kedua langsung di ruang pelatihan. Jari-jari kosong yang patah. Jari penghancur langit ini tidak mengontrol aura langit dan bumi untuk mengubahnya menjadi lingkaran energi seperti teknik matahari terbakar. Ini adalah jenis fingering yang terlihat sangat biasa. Namun untuk teknik penjarian seperti itu, peringkatnya di antara 36 keterampilan unik Sekte Fei Yun sebenarnya lebih tinggi daripada teknik matahari terbakar. Terlebih lagi, jari penghancur langit ini dikenal sebagai musuh dari teknik matahari terbakar. Namun, kesulitan berlatih Shattering Sky Finger beberapa kali lipat dibandingkan teknik Burning Sun. Hakikat patah jari kosong terletak pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.
Dengan satu jari di langit dan sedikit pemahaman, semua jenis sihir bisa dipatahkan. Wu Yun menghabiskan 2 jam untuk menguasai keterampilan seni bela diri Jiang dan Sui Kong Finger. Kemudian, saya melihat kedua jarinya menyatu membentuk jari pedang, dan seluruh tubuhnya dengan cepat mencondongkan tubuh ke depan. Jari kosong yang patah. Ledakan. Mengikuti raungan rendah Wu Yun, sebuah lubang sedalam jari dibuat di batu besi di depannya oleh jari langit yang hancur. Baru pada saat itulah Wu Yun mengerti mengapa Shattering Sky Finger berada di peringkat di atas teknik matahari terbakar. Alasannya sama, kemampuan Shattering Sky Finger untuk memberikan damage pada satu target mungkin jauh lebih unggul dari Burning Sun. Teknik matahari terbakar yang baru saja dipukul Wu Yun dengan seluruh kekuatannya hanya menyebabkan ruang pelatihan batu besi sedikit bergetar, namun jari langit yang menghancurkan justru membuat lubang langsung di batu besi tersebut. Mana yang kuat dan mana yang lemah bisa diketahui secara sekilas. Kemudian, Wu Yun menghabiskan 2 jam lagi untuk mengkonsolidasikan 2 keterampilan seni bela diri yang baru saja dia pelajari. Ketika dia merasa keduanya hampir sama, dia meninggalkan ruang latihan. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang semua ini. Jika tersiar kabar, seluruh gerbang luar mungkin akan terguncang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia menguasai 36 keterampilan seni bela diri. 6 keterampilan terakhir di antaranya adalah teknik trik matahari dan jari yang menghancurkan langit. Dan tidak hanya melalui latihan, Wu Yun telah mampu mengerahkan setidaknya 90% kekuatan kedua seni bela diri tersebut. Jika itu adalah orang biasa, bahkan orang yang disebut jenius yang berada di peringkat 10 besar peringkat langit dan bumi tidak akan mampu menyelesaikan langkah ini tanpa latihan keras selama setengah tahun. Tentu saja, Wu Yun tahu bahwa dia bisa berlatih dan memahami seni bela diri yang kuat ini dengan begitu cepat. Separuhnya disebabkan oleh pemahamannya yang luar biasa tentang seni bela diri, dan separuh lainnya disebabkan oleh seni dewa bela diri Taisang. Sejak dia mulai berlatih seni dewa bela diri Taisang, entah kenapa Wu Yun merasa bahwa segala sesuatu tentang kultivasi menjadi lebih mudah. Kembali ke kamar, Wu Yun mulai mempelajari sisa salinan Yulongbu dengan cermat. Dragon Walk ini sepertinya tidak terlalu sulit untuk dipelajari, namun belum lengkap. Salinan yang rusak secara alami jauh dari mampu menampilkan kekuatan Yulongbu yang sebenarnya. Namun Wu Yun tetap berlatih menurut penggalan ini selama sehari semalam. Bagaimanapun, itu adalah kesuksesan kecil, tetapi Wu Yun selalu merasa ada sesuatu yang hilang di tengah-tengahnya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Mungkin yang kurang adalah apa yang dicatat di bagian yang belum lengkap. Anehnya, menurut versi terpisah-pisah, Wu Yun mampu mengemukakan poin-poin penting dari langkah naga berkelana. Setelah bergabung dengan teknik gerakan tubuh Taisang Wu Shen Jue sendiri, Wu Yun merasa kecepatan dan kemampuan reaksinya telah meningkat pesat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Wu Yun. Salinan yang rusak bisa mencapai tingkat seperti itu. Jika dia bisa menemukan bagian yang rusak dari langkah naga berkelana, itu mungkin akan menjadi lompatan besar ke depan untuk keseluruhan kekuatannya. Setelah semuanya selesai, Wu Yun berbaring dan bersiap untuk berjalan-jalan. Meskipun janji temu 3 bulan dengan Li Jianfeng semakin dekat, sebenarnya tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti kultivasi. Selain itu, Wu Yun juga memiliki tugas yang lebih penting, yaitu memenangkan tempat pertama dalam pertemuan penilaian sekte luar setahun kemudian, memenangkan buah peri Qingling, dan mendetoksifikasi ayahnya. Ini adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Bum, bum, bum. Suara mendesak pria gendut itu terdengar. Wu Yun, apakah kamu di sana? Cepat keluar, sesuatu terjadi pada Li Dao. Mendengar ini, jantung Wu Yun berdetak kencang, dan diam-diam dia mengatakan sesuatu yang buruk. Saya selalu merasa bahwa saya telah menjalani masa damai yang mengejutkan selama saya sedang mempercepat kultivasi saya. Saya selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi saya tidak menyangka sesuatu akan benar-benar terjadi. Saat membuka pintu, pria gendut itu sudah banyak berkeringat, wajahnya terdapat beberapa luka akibat dipukul dan mengeluarkan darah perlahan. Bab 46 Kemarahan. Ada apa, gendut? Wu Yun bertanya dengan cepat. Pria gendut itu bergegas masuk ke kamar Wu Yun, meminum sepoci besar teh, dan kemudian berkata, Li, kakak laki-laki Li Dao dipukuli di lembah Lingqi di gunung belakang. Sialan, bajingan itu sangat kejam, kita tidak bisa pukul mereka. Ketika kami tiba, kakak senior Li sudah dipukuli hingga pingsan. Dalam sekejap, wajah Wu Yun menjadi dingin dan pucat, ayo pergi, bawa aku ke sana.
Lembah Lingqi adalah tempat di gunung belakang Sekte Feiyun yang dirancang khusus untuk pasangan sekte luar hingga saat ini. Li Dao dan Du Feixue seharusnya berkencan di sana. Tapi yang membingungkan Wu Yun adalah Li Dao bukanlah tipe orang yang suka menimbulkan masalah, siapa yang akan memukulnya. Jika itu Li Jianfeng, kenapa dia tidak menyerangnya secara langsung, apa gunanya memukul Li Dao? Pria gendut, tahukah kamu siapa orang yang mengalahkan Li Dao? Wu Yun bertanya sambil bergegas. Neneknya milik bajingan Lin Jianwu itu. Dia seperti anjing gila. Dia menggigit kakak senior Li Dao setiap kali dia melihatnya. Mau tak mau aku ingin naik dan membantu kakak senior Li Dao, tapi bajingan itu juga kuat. Dia hanya meninju dan menendang saya. Ditendang. Pria gendut itu mengusap wajahnya sambil berkata, oh, ya, aku benar-benar ingin mendengar bajingan Lin Jianwu itu berkata bahwa dia menyuruhmu untuk dekat dengan Wu Yun. Inilah konsekuensinya. Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Apa yang dia khawatirkan menjadi kenyataan, dan dia tidak menyangka bahwa mereka dipukuli karena pedangnya. Karena dirinya sendiri, itu pasti ada hubungannya dengan Li Jianfeng. Bajingan. Wu Yun mengumpat dengan suara rendah dan bertanya, bagaimana dengan kakak senior Du? Apakah dia baik-baik saja? Saya tidak tahu. Sepertinya ada beberapa orang yang mengejar kakak senior Du ketika saya datang ke sini. Ups. Wu Yun diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, lalu berbalik dan berkata, pria gendut, aku akan melindungi mereka dulu, dan kamu akan datang nanti. Setelah mengatakan itu, Wu Yun tidak lagi menyembunyikan apapun, begitu dia menggunakan langkah naga yang dia pelajari dari buku rusak, seluruh tubuhnya berubah menjadi busur aneh dan menghilang di depan pria gemuk itu dalam sekejap mata. Di belakangnya, pria gendut itu terengah-engah karena kelelahan melihat hilangnya Wu Yun yang tiba-tiba, matanya membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, dia merasa lebih tenang, Wu Yun telah pergi, Li Dao dan Du Feixue seharusnya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Wu Yun muncul di lembah Lingqi. Tak jauh dari situ, berkumpullah sekelompok besar orang, yang seharusnya adalah pasangan yang sedang berkencan di sini untuk menyaksikan keseruannya. Di tengah kerumunan, Li Dao terbaring lemas di tanah berlumuran darah, tak bergerak. Di depan Li Dao, dua murid luar memegang erat Du Feixue, sementara murid lainnya menyentuhnya. Melihat ini, hati Wu Yun tiba-tiba naik karena amarah, dan matanya berputar karena amarah. Menjauhlah. Dengan raungan yang keras, Wu Yun seperti harimau yang marah, bergegas menuju kerumunan dengan kekuatan angin dan kilat. Ini adalah pertama kalinya dia begitu marah ketika datang ke Sekte Feiyun. Bang-bang. Dengan satu pukulan dan satu pukulan, kedua murid yang menangkap Du Feixue langsung terlempar ke tanah. Serangan itu begitu hebat hingga kedua murid itu pingsan. Untungnya, Wu Yun akhirnya tidak kehilangan akal sehatnya dan mempertahankan sedikit kekuatannya. Konflik antar murid adalah hal biasa, dan begitu seseorang meninggal, konsekuensinya akan sangat serius. Perubahan mendadak ini membuat semua orang di sekitarnya berteriak kaget. Wei Hao, keterampilan yang luar biasa. Sangat kuat. Orang ini setidaknya telah mencapai transformasi laut tingkat ke-6. Semua murid yang hadir bingung siapa pengunjungnya. Mereka tidak mengenali Wu Yun. Wu Yun mengabaikan orang-orang ini, menarik Du Feixue ke belakangnya, dan kemudian memeriksa luka Li Dao di tanah. Li Dao tidak sadarkan diri saat ini, ketika Du Feixue melihat kedatangan Wu Yun, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Pada saat ini, pria gendut itu akhirnya bergegas mendekat. Meski berkeringat banyak dan terengah-engah, dia tetap tidak berhenti sama sekali dan langsung datang ke sisi Wu Yun. Setelah memeriksa luka Li Dao, Wu Yun merasa sedikit lega, meskipun luka Li Dao serius, namun tidak merusak organ dalamnya dan ia akan pulih setelah istirahat beberapa saat. Pap 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 pap. Pada saat ini, diiringi tepuk tangan meriah, seseorang tiba-tiba berjalan di depan. Ia tampak seperti berusia 20-an, dengan hidung mancung, mata kecil, dan alis tipis. Meski memiliki semua ciri wajah dan tidak bisa dikatakan jelek, ia selalu merasa ada yang kurang pada wajahnya, yang membuatnya tidak nyaman. Lin Jianwu, bajingan, kalahkan kakak senior Li seperti ini. Pria gemuk itu bergegas ke depan untuk meminta penjelasan, tapi Wu Yun menahannya. Wu Yun, kamu benar-benar di sini. Lin Jianwu tersenyum dingin. Ketika semua orang di sekitarnya mendengar bahwa dia mengungkapkan identitas Wu Yun, setelah beberapa saat tenang, kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. Apa, dia adalah Wu Yun? Wu Yun membuat perjanjian 3 bulan dengan Li Jianfeng.
Bukankah aku mendengar bahwa dia hanya berada di surga tingkat 10 pada saat itu? Ya, sudah kurang dari sebulan sejak perjanjian dibuat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 10 bisa mencapai alam transformasi laut tingkat ke-6 hanya dalam 20 hari? Tidak mungkin. Itu seharusnya nama yang sama. Tapi apa yang dikatakan Lin Jianwu selanjutnya benar-benar membuat mereka tidak bisa mempercayainya. Dengarkan saja Lin Jianwu yang terus berkata, Wu Yun, saya tidak menyangka Anda telah mencapai alam transformasi laut tingkat ke-6. Sayangnya, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda akhirnya akan mengacaukannya. Orang yang salah dan menyinggung kakak senior Li Jianfeng. Kamu hanya akan mati. Hati Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Lin Jianwu sebenarnya adalah antek lain yang dikirim oleh Li Jianfeng. Tapi kata-kata Lin Jianwu sekali lagi membuat murid-murid di sekitarnya melebarkan mata mereka dan menatap Wu Yun dengan tidak percaya. Kali ini, mereka akhirnya memastikan bahwa ini bukanlah nama yang sama, ini adalah Wu Yun yang telah membuat perjanjian 3 bulan dengan Li Jianfeng. Setelah kejutan singkat, seseorang berkata, sepertinya anak ini telah menyembunyikan budidayanya sebelumnya. Saya tidak pernah percaya bahwa seseorang dapat meningkatkan budidayanya dari transformasi laut tingkat 10 ke tingkat ke-6 dalam waktu kurang dari sebulan. Jadi bagaimana jika dia menyembunyikan tingkat kultivasinya? Alam transformasi laut tingkat ke-6 masih belum pantas disebutkan di depan Li Jianfeng. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Jianwu di depannya, dia sudah mati. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang setuju. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya penjelasan yang tampaknya masuk akal. Apakah Li Jianfeng mengirimmu ke sini? Wu Yun menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya, matanya berkilat marah. Jika Li Jianfeng mengirim seseorang untuk menanganinya, dia mungkin tidak akan begitu marah, tetapi Wu Yun tidak akan pernah tega menyentuh teman-temannya. Lin Jianwu mendengus dingin, kakak senior Li tidak punya banyak waktu luang. Aku hanya tidak menyukaimu dan aku hanya ingin mengalahkanmu. Ada apa? Kamu seharusnya memikirkan konsekuensi menyinggung kakak senior Li. Bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu tidak bisa keluar dari gerbang luar untuk berlatih. Jika aku tidak bisa menghentikanmu, tidak bisakah aku menghentikan teman-teman tak berguna di sekitarmu ini? Ekspresi wajah Wu Yun berubah. Ternyata Lin Jianwu melakukan hal tersebut pada Li Dao di lembah Lingqi karena tidak berani langsung ke gerbang luar untuk mengambil tindakan, ia hanya ingin memaksakan diri keluar. Lin Jianwu, apa yang kamu inginkan? Bagaimana pria gendut itu bisa menahan apa yang dia katakan kepada teman yang tidak berguna? Dia menunjuk dengan marah ke arah Lin Jianwu dan berkata, bagaimana? Lin Jianwu menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada menghina, Wu Yun, kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Ikuti aku dan berlutut di depan kakak senior Li Jianfeng untuk memohon belas kasihan, lalu umumkan kepada semua murid sekte luar yang mulai sekarang akui kakak laki-lakiku Li Jianfeng sebagai kakak tertuamu dan serahkan padaku selamanya. Ini cara kedua, Bab 47 hancurkan. Lin Jianwu tersenyum muram, cara kedua, kamu akan dipukuli olehku sampai kamu sebaik sampah Li Dao di tanah, dan kemudian aku akan menyeretmu untuk berlutut di depan kakak senior Li dan memohon belas kasihan. Bajingan. Pria gendut itu tidak tahan lagi. Meskipun dia tahu dia kalah, dia tetap bergegas membawa kapak raksasa di tangannya. Ledakan. Lin Jianwu menendang kapak raksasa yang dipukul pria gemuk itu dengan satu kaki, dan kemudian menendang dada pria gemuk itu dengan kaki lainnya. Seteguk darah keluar dari mulutnya, dan pria gemuk itu buru-buru mundur beberapa langkah. Tidak apa-apa, gendut. Wu Yun mendukung pria gendut itu dari belakang dan berbisik, jaga Li Dao dan kakak senior Du. Ini, aku akan datang. Pria gemuk itu melirik Wu Yun, mengangguk, dan membantu Li Dao yang tidak sadarkan diri bangkit dari tanah. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah memutuskan kemana harus pergi? Lin Jianwu sangat arogan, jelas dia memiliki keyakinan mutlak pada kultivasinya sendiri. Meskipun dia sudah tahu bahwa Wu Yun memiliki alam transformasi laut tingkat 6, dia tetap tidak keberatan. Hanya karena dia telah mencapai alam transformasi laut tingkat ke-7, dan dia telah bertahan di alam transformasi laut tingkat ke-7 selama lebih dari setahun, dapat dikatakan bahwa setengah dari kakinya telah melangkah ke alam transformasi laut tingkat ke-8. Secara teori, pemain pembentuk laut tingkat kuasi ke-8 dapat dengan mudah mengalahkan Wu Yun, seorang kultivator alam pembentuk laut tingkat 6. Melihat situasi yang semakin mencekam,
semua orang yang menyaksikan pertarungan tersebut mundur untuk memberi mereka tempat bertarung. Meski di dalam hati, hasilnya sudah lama diputuskan, mereka tetap menantikan adegan seru Lin Jianwu mengalahkan Wu Yun kali ini. Sementara semua orang menunggu untuk melihat apa yang terjadi, keduanya tidak mengambil tindakan. Kemarahan di mata Wu Yun berangsur-angsur memudar, dan senyuman polos muncul di wajahnya. Di mata orang lain, mereka mungkin berpikir Wu Yun sudah menyerah, tetapi orang yang akrab dengan Wu Yun mengetahui hal itu. Mulai saat ini, Wu Yun menjadi sangat marah. Pria gendut dan Du Feixue di belakangnya saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka seolah berkata, Lin Jianwu akan menderita. Meskipun tingkat kultivasi Lin Jianwu sendiri mungkin lebih kuat dari Wu Yun, jika Wu Yun tidak memiliki kepercayaan diri 100%, dia tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Mereka ingat dengan jelas bahwa Wu Yun memiliki ekspresi tenang sebelum dia hendak membunuh Bai Lin di pegunungan berburu binatang. Memikirkan hal ini, pria gendut itu tiba-tiba mengingatkannya, Wu Yun, hati-hati. Semua orang yang menonton pertempuran berpikir bahwa pria gendut itu mengingatkan Wu Yun untuk berhati-hati terhadap Lin Jianwu, tetapi Du Feixue tahu bahwa dia mengingatkan Wu Yun untuk berhati-hati dan tidak membunuh Lin Jianwu secara serius. Pada saat ini, di hadapan semua orang, jika Wu Yun membunuh Lin Jianwu, sekte luar tidak akan pernah melepaskan Wu Yun dengan mudah. Benar saja, Lin Jianwu mengira pria gendut itu mengingatkan Wu Yun, dan berkata sambil tersenyum, hati-hati. Gendut, tahukah kamu bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, kehati-hatian tidak berguna? Jika dia berani melawan, Li Dao akan menjadi takdirnya. Mata Wu Yun berkedut dan dia berkata dengan dingin, sekarang aku akan memberimu dua cara untuk pergi. Pertama, bersujud kepada saudaraku dan akui kesalahanmu, berlutut dan menyerah. Kedua, jika aku mengalahkanmu, bersujud kepada saudaraku dan akui kesalahanmu. Kesalahan, berlutut dan menyerah. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Lin Jianwu, tetapi juga para murid yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Anak ini gila. Dia sebenarnya menggunakan kata-kata Lin Jianwu untuk mengancamnya dan pada gilirannya mengancam Lin Jianwu. Saya telah melihat pertunjukan yang bagus. Anak ini sepertinya tidak sesederhana itu. Dia adalah seorang kultivator transformasi laut tingkat 6. Dia tidak takut sama sekali saat menghadapi kultivator transformasi laut tingkat 7. Alam yang memiliki setengah kaki di tingkat ke-8. Lin Jianwu juga tertawa marah atas perlakuan Wu Yun terhadap orang lain dengan caranya sendiri. Hahaha, sungguh anak yang berlidah halus. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa jika Anda menyinggung kakak senior Li, Anda akan menyinggung perasaan saya. Apa itu tamat? Begitu kata-kata itu keluar, pertempuran akhirnya dimulai. Saya melihat Lin Jianwu memegang pedang panjang, memamerkan giginya, mengaum dengan keras, dan melakukan 10 gerakan berturut-turut dengan teknik pedang Jinglong. Kecepatannya sangat cepat, meskipun dia tidak berani membunuh, setiap gerakannya sangat kejam dan dia ingin melukai Wu Yun dengan parah. Orang-orang di sekitarnya juga diam-diam ketakutan, diam-diam berpikir bahwa Lin Jianwu benar-benar kejam dan bengis, dan dia tidak memberikan kesempatan apapun kepada Wu Yun. Dia menggunakan teknik pedang Jinglong segera setelah dia bergerak. Teknik pedang Jinglong ini adalah keahlian khusus Lin Jianwu, dia telah mempraktikkannya sejak hari pertama dia memasuki Sekte Fei Yun, dan sekarang dia sangat mahir di dalamnya. Bahkan ketika menghadapi seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia dapat bertahan lama tanpa kekalahan dengan bantuan teknik pedang Jinglong. Lin Jianwu juga sangat percaya diri, dia tidak pernah percaya bahwa Wu Yun, seorang pria dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dari dirinya, dapat memecahkan keahlian khususnya, teknik pedang Jinglong. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah dia baru saja melihat pedang di tangannya menusuk tubuh Wu Yun. Kemudian Wu Yun, yang terluka parah, pergi menerima hadiah di depan Li Jianfeng. Namun, dia salah. Betapa salahnya hal itu. Saat semua orang mengira Wu Yun pasti akan terluka, Lin Jianwu tiba-tiba berhenti bergerak. Kakinya sedikit gemetar karena ketakutan. Wajahnya yang semula sangat percaya diri kini menunjukkan ekspresi ngeri. Matanya yang semula kecil kini terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya. Saat ini, ujung tombak di tangan Wu Yun berjarak kurang dari setengah inci dari tenggorokannya. Jika dia bergerak sedikit lagi, tenggorokannya akan langsung tertusuk. Pedang panjang di tangannya masih melayang di udara. Rupanya, Wu Yun telah mengunci garis hidupnya bahkan sebelum dia selesai menggunakan teknik pedang Jinglong yang sangat dia banggakan. Semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang.
Mereka bahkan tidak melihat bagaimana tindakan Wu Yun sekarang. Setelah beberapa saat, kerumunan itu meledak. Cepat, terlalu cepat, aku hanya melihat bayangan senjata perak melintas. Sebenarnya. Ini, keterampilan bela diri macam apa ini? Alam transformasi laut, surga keenam, benar-benar mengalahkan Lin Jianwu, yang setengah melangkah ke alam transformasi laut tingkat ke-8 dengan seluruh kekuatannya, dengan satu gerakan. Monster, jadi monster. Pantas saja dia berani membuat perjanjian 3 bulan dengan Li Jianfeng. Tampaknya orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Saya mulai menantikan bagaimana dia akan menghadapi Li Jianfeng saat itu. Berbagai diskusi muncul silih berganti. Jika ada orang yang tenang di sekitar, mereka mungkin adalah Fatih dan Du Feixue. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala, seolah sudah menebak hasil ini. Wu Yun memutar ujung tombaknya dan menusuk bahu Lin Jianwu. Rasa sakit yang parah, ditambah dengan keterkejutan dan kepanikan, Lin Jianwu menengadah ke langit dan menjerit kesakitan. Datanglah kemari. Wu Yun tidak mengambil kembali tombaknya, di bawah tatapan ngeri semua orang, dia hanya menggunakan tombak yang menembus bahu Lin Jianwu untuk menarik Lin Jianwu menuju Fatih dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Berlututlah dan mohon ampun sampai kakakku setuju untuk melepaskanmu. Ah! Setelah mengatakan ini, Wu Yun mengeluarkan tombak dan pedang perak, dengan dingin dan tenang, dan Lin Jianwu berteriak lagi. Mendominasi, sangat mendominasi. Ini adalah evaluasi Wu Yun oleh murid-murid di sekitarnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar merasa jantungku berdebar kencang. Ini adalah tempat di mana murid luar berkencan, dan tentu saja ada banyak murid perempuan. Mereka semua memandang Wu Yun dengan mata kagum, dan hati mereka penuh cinta. Suatu ketika, Du Feixue begitu terobsesi dengan Wu Yun, jika bukan karena serangan cinta yang kuat dari Li Dao padanya yang menggerakkannya, saya khawatir dia akan tetap menjadi kekasih kecil Wu Yun sekarang. Apa yang kamu lihat? Bersujud dan akui kesalahanmu pada pria gendut itu. Cepatlah. Pria gemuk itu menyerahkan pisau Li kepada Du Feixue, maju selangkah, menginjak bahu Lin Jianwu, dan berkata dengan marah. Semuanya sudah berakhir, tetapi Wu Yun merasa sedikit tidak nyaman. Mengekspos kultivasinya terlebih dahulu berada di luar rencana awalnya. Meskipun demi saudara-saudaranya, Wu Yun tidak menyesal melakukan ini, tetapi dia juga memahami bahwa mungkin ada masalah. Di masa depan, akan ada lebih banyak lagi. Bab 48 Li Jianfeng dipromosikan ke peringkat ke-7 dunia. Pada hari ini, Lin Jianwu berjongkok di kaki pria gendut itu dan meneriakkan ribuan kata, "Saudaraku, saya salah." Akhirnya pria gendut itu menjadi tidak sabar dan melepaskannya. Sebelum pergi, Wu Yun menghentikan Lin Jianwu dan berkata, "Lin Jianwu, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa jika kamu ingin berurusan denganku, datanglah ke arahku. Jika kamu berani menyentuh orang-orang di sekitarku, lain kali, aku akan membiarkannya kamu kembali ke samping." Meskipun Lin Jianwu patuh dan penuh ketakutan, masih ada kebencian yang tersembunyi di matanya, jelas dia tidak benar-benar mengakui kesalahannya, dan dia masih memiliki keinginan untuk membalas dendam. Orang-orang banyak berbicara, dan segera, berita bahwa Wu Yun mengalahkan Lin Jianwu dengan satu gerakan menyebar ke seluruh sekte luar. Hari ini, tidak mengherankan, menjadi hari ketika Wu Yun menjadi sangat terkenal di sekte luar sekte Fei Yun. Ketika dia membuat janji 3 bulan dengan Li Jianfeng, kebanyakan orang mungkin mengira Wu Yun hanyalah seorang pemuda yang baru memulai dan tidak mencampuri urusan duniawi. Sekarang sepertinya dia tidak bodoh, dia mungkin punya kartu trufnya sendiri. Seseorang yang mampu mengalahkan seorang kultivator di alam transformasi laut tingkat 6 yang berada di alam transformasi laut tingkat ke-6 dengan satu gerakan dan hampir berada di alam transformasi laut tingkat ke-8, maka orang tersebut adalah sama sekali tidak sederhana. Adapun fakta bahwa Wu Yun telah mencapai alam transformasi laut tingkat ke-6, mereka semua sepakat bahwa Wu Yun pasti menyembunyikan budidayanya sebelumnya. Sekelompok pejabat tingkat tinggi dari sekte luar tetap bungkam mengenai masalah ini, tetapi mulai semakin memperhatikan Wu Yun. Menurut pendapat mereka, taruhan seperti pertarungan antar murid mungkin lebih bermanfaat untuk budidaya. Hanya ketika ada tekanan barulah ada motivasi, dan ketika ada tujuan barulah ada arah untuk maju. Dan jika memang ada korban jiwa akibat pertunangan tersebut, kebanyakan dari mereka tidak akan melakukan intervensi. Dunia ini begitu kejam, dan yang kuat adalah rajanya. Sebagai seorang kultivator, hanya kekuatan yang menjadi modal untuk bertahan hidup. Tanpa terlihat, Wu Yun mulai mendapatkan ketenaran di sekte luar. Setiap hari,
Ada lebih banyak murid yang dikagumi yang datang untuk melihat keanggunan Wu Yun. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah murid perempuan, hanya karena mereka mendengar bahwa Wu Yun tidak hanya bagus dalam kekuatan, tetapi juga mendominasi dan berpenampilan sangat tampan. Setelah bertemu dengannya, dia tidak setampan rumor yang beredar, tapi dia memang pria yang sangat tampan. Tanpa sadar, Wu Yun mulai memiliki pengagum pertamanya di sekte luar. Setelah Lin Jianwu ditikam oleh Wu Yun, dia berlari untuk melapor kepada Li Jianfeng, mempersiapkan dia untuk berdiri dan membalas dendam. Tapi siapa yang tahu kalau Li Jianfeng sedang mundur, jadi dia tidak punya pilihan selain menelan gigi patah di perutnya. Malam itu, Wu Yun sedang berlatih di kamarnya, dan tetua kedua tiba-tiba datang berkunjung. Wu Yun dikejutkan dengan kedatangan tetua kedua. Dia selalu merasa bahwa tetua kedua sepertinya memberikan perhatian khusus padanya. Dia ingin mengaku beberapa kali dan bertanya kepada tetua kedua apakah itu ada hubungannya dengan racun ekor 7 kelabang di tubuh ayahnya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Hanya karena dia tidak menganggap tetua kedua memiliki niat buruk. Mengapa tetua kedua datang berkunjung pada larut malam? Wu Yun berdiri dan memegang tangannya untuk menyambutnya. Tetua kedua melambaikan tangannya, menatap Wu Yun untuk waktu yang lama, dan berkata pada dirinya sendiri, kamu benar-benar telah mencapai alam transformasi laut tingkat ke-6. Tiba-tiba, tetua kedua mengangkat kepalanya dan menatap Wu Yun, berkata, apakah kamu yang mendobrak menara penjaga naga? Ekspresi Wu Yun berubah, dan dia diam-diam berpikir bahwa tetua kedua ada di sini untuk masalah ini. Namun, dia secara alami tidak mau mengaku, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tetua kedua, apa yang kamu bicarakan? Mendobrak menara penjaga naga. Siapa itu? Tetua kedua menatap mata Wu Yun, seolah ingin melihat sesuatu di matanya, tapi tidak ada apa-apa, sepertinya dia tidak berbohong. Karena bukan kamu, bagaimana kamu bisa meningkatkan kultivasimu begitu cepat hanya dalam 20 hari? Akhirnya, tetua kedua mendapat ide. Jika Wu Yun tidak bisa memikirkan alasan yang bagus, saya khawatir dia tidak akan bisa menghilangkan kecurigaan itu apapun yang terjadi. Wu Yun bahkan siap untuk mengaku, bagaimanapun, sekarang tingkat kultivasinya telah sepenuhnya terungkap di pintu luar, tidak ada salahnya untuk memberitahu mereka bahwa dialah yang membersihkan menara penjaga naga. Jika saatnya tiba, jika mereka ngotot menghukum diri sendiri karena menyedot kolam bualong, maka mereka akan dihukum, apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah ada banyak rumor di sekte luar bahwa saya menyembunyikan kultivasi saya sebelumnya? Ya, saya memang menyembunyikan kultivasi saya. Dia mengira tetua kedua akan membeberkannya dengan satu kata, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa mempercayai kebohongan seperti itu, tetapi tetua kedua hanya sedikit terkejut, lalu tertawa dan berkata, hahaha, itu dia, itu dia. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan kamar Wu Yun. Wu Yun, yang sedikit bingung, berkata pada dirinya sendiri bahwa tetua kedua memang sedikit aneh, dan dia tidak tahu apakah dia baik atau jahat. Setelah pergi, senyuman tetua kedua berangsur-angsur mengeras, dan dia berkata pada dirinya sendiri, memang benar anak ini berhasil menembus menara penjaga naga. Dia tidak bangga menerima pujian, dan pikirannya sangat tenang. Anak ini pasti tidak akan menjadi sesuatu yang ada di kolam di masa depan. Jika itu orang lain, dia akan memamerkan sesuatu yang mengejutkan Fei Yun dengan membersihkan menara penjaga naga, tapi Wu Yun memilih untuk tetap diam dan menyembunyikannya. Dia memang memiliki kesan seorang jenderal. Kemudian, tetua kedua melanjutkan, tetapi mengapa kolam bualong tiba-tiba mengering? Jika itu benar-benar ada hubungannya dengan dia, maka bayi kecil ini akan sedikit menakutkan. Setelah beberapa saat, tetua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu saja, karena dia tidak ingin diketahui publik, biarkan dia tumbuh dengan baik. Begitu dia memberitahu sekte dalam, orang-orang tua itu akan melakukannya mungkin jadi gila. Ketika saatnya tiba, aku khawatir Wu Yun akan benar-benar menjadi duri di sisi para murid yang menyendiri dan sombong itu. 10 hari lagi berlalu. 10 hari kemudian, luka Li Dao telah sembuh total, dan dia sangat senang setelah mendengar bahwa Wu Yun telah membalaskan dendamnya. Wu Yun juga menghabiskan 10 hari untuk meningkatkan budidayanya ke alam transformasi laut tingkat ke-7. Bergerak maju selangkah demi selangkah, Wu Yun dengan cepat mendekati Li Jianfeng. Meski masih banyak alam kecil di antara mereka, masih ada 2 bulan tersisa, jadi Wu Yun yakin. Berita terobosan Wu Yun dengan cepat menyebar ke seluruh sekte luar. Setiap hari,
Banyak orang mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang kemajuan kultivasi Wu Yun. Wu Yun tidak lagi menyembunyikannya, karena dia mulai menjadi orang terkenal. Dia akan terus menjadi orang terkenal sampai akhir. Dalam 10 hari, dia menerobos dari alam transformasi laut tingkat 6 ke alam transformasi laut tingkat ke-7. Berita ini sekali lagi menimbulkan sensasi kecil di gerbang luar. Beberapa pengagum Wu Yun sebenarnya mulai menyebarkan kalimat seperti itu di gerbang luar. Keajaiban Wu Yun telah bangkit dengan seluruh kekuatannya. Akan menarik untuk melihat siapa yang akan menduduki peringkat pertama dunia dalam pertemuan penilaian sekte luar dalam waktu 1 tahun. Dimanapun ada pujian, di situ pasti ada hinaan. Beberapa orang yang tidak mengapresiasi Wu Yun akan mengira bahwa ia hanyalah seorang kultivator kecil di alam transformasi laut. Mengapa ia harus dibandingkan dengan orang nomor 1 di daftar dunia yang telah terkenal selama bertahun-tahun dan telah mencapai level kedua? Dari alam Zhenwu, ada dunia bela diri spiritual di antara mereka. Namun hari ini, bukan hanya Wu Yun yang membuat terobosan. Kejadian lain yang lebih mengejutkan lagi yang membuat seluruh pintu luar bergetar sedang terjadi. Li Jianfeng keluar dari pengasingan, dan dia telah berhasil menerobos dari alam Linghu tingkat keempat ke alam Linghu tingkat kelima. Berita terobosan Li Jianfeng dengan cepat meredam gangguan kecil yang disebabkan oleh Wu Yun. Yang lebih mengejutkan sekte luar adalah Li Jianfeng secara langsung menantang peringkat langit dan bumi pada hari pertama dia keluar dari pengasingan, menjatuhkan orang di depannya. Dipromosikan ke peringkat ke-7 dunia. Bab 49 Taman Pengobatan Spiritual. Berita ini seperti gelombang yang dengan cepat menyapu seluruh gerbang luar. Anda tahu, ketika Li Jianfeng berada di peringkat ke-8, budidayanya berada di alam Linghu tingkat keempat. Orang di depannya berada di tingkat kelima dari alam bela diri spiritual. Tapi begitu Li Jianfeng menerobos ke alam bela diri spiritual tingkat kelima, dia langsung menjatuhkan pria di depannya. Beberapa orang berspekulasi, mungkinkah Li Jianfeng telah mencapai titik di mana dia tidak terkalahkan di level yang sama. Meskipun alamnya sama, seseorang yang telah tinggal di alam Linghu tingkat kelima selama setidaknya setengah tahun sebenarnya dikalahkan oleh orang yang baru saja mencapai alam Linghu tingkat kelima. Kejadian ini memang cukup untuk mengejutkan semua orang. Dari segi tingkat budidaya, perbedaan sedikit pun bisa dikatakan jurang. Tanpa diduga, Li Jianfeng menjadi sangat menakutkan. Beberapa waktu lalu, mereka yang memperkirakan Wu Yun akan berpeluang memenangkan permainan judi tanggal Maret kini mulai goyah. Lagi pula, waktunya semakin singkat, kurang dari 2 bulan. Tapi Li Jianfeng menjadi terkenal dan membuat terobosan lagi. Bakatnya mengerdilkan murid-murid dari sekte luar. Tidak peduli betapa berbakatnya Wu Yun, waktunya tidak cukup. Dalam 2 bulan, masih ada jarak 7 alam kecil di antara mereka. Apalagi di antara 7 alam kecil ini, masih ada 1 alam besar yang hilang. Setelah mencapai alam transformasi laut tingkat ke-9, Anda perlu menerobos ke alam Linghu. Kesenjangan antara alam transformasi laut dan alam Linghu jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan alam kecil di alam tersebut. Mereka yang baru saja menaruh harapan pada Wu Yun secara bertahap beralih ke sisi Li Jianfeng. Bahkan Fatih Li Dao dan yang lainnya merasa cemas. Terobosan Li Jianfeng pada saat kritis ini tidak diragukan lagi menjadi peringatan berbahaya bagi Wu Yun. Mengenai hal ini, bahkan Wu Yun pun merasa cukup tertekan. Setelah mencapai alam Linghu, sangat sulit untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Kini Li Jianfeng kembali membuat terobosan. Tekanan pada Wu Yun yang harus melawan Li Jianfeng dalam waktu kurang dari 2 bulan memang meningkat pesat. Tapi ini sama sekali bukan alasan bagi Wu Yun untuk mundur, malah membangkitkan semangat juangnya. Ketika Anda menemukan kekuatan, Anda menjadi lebih kuat. Ini adalah kode etik Wu Yun. Ketika Li Jianfeng akhirnya keluar dari kurungan, Lin Jianwu tidak sabar menunggu. Dia bergegas ke kediaman Li Jianfeng dan memberitahu Li Jianfeng bahwa dia terluka parah oleh Wu Yun beberapa hari yang lalu. Dan Li Jianfeng juga mengetahui bahwa Wu Yun telah menjadi terkenal di sekte luar selama periode ini. Tanpa diduga, tingkat budidayanya telah mencapai alam transformasi laut tingkat ke-7. Mengenai masalah ini, Li Jianfeng mau tidak mau wajahnya berubah sedikit, tapi itu saja. Dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli seberapa cepat kemajuan Wu Yun, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Adapun Lin Jianwu, dia ingin Li Jianfeng secara pribadi membalas dendam padanya. Alih-alih setuju, Li Jianfeng malah menamparkan mulut Lin Jianwu dan berkata, "Sampah, aku, Li Jianfeng, telah kehilangan seluruh mukaku karenamu. Wu Yun dan aku telah membuat perjanjian 3 bulan,
dan aku juga berjanji kepadanya sebelumnya bahwa jangan pernah menyentuhnya. Siapa yang membiarkanmu membuat keputusan sendiri? Keluar. Merasa marah di kedua sisi, Lin Jianwu sangat sedih, tetapi dia tidak berani marah. Dia meninggalkan ruangan dan berkata dengan kejam, Wu Yun, sampai aku membunuhmu, aku, Lin Jianwu, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi seorang manusia. Pintu luar, kamar Wu Yun. Wu Yun telah mundur di kamarnya, kesadarannya memasuki laut, dan melihat ke dalam bola emas di dantiannya. Dia mencari-cari berbagai cara untuk memasuki manik emas. Sekarang dia terdesak waktu dan ingin mengejar Li Jianfeng dalam waktu 2 bulan, kecuali jika ada persediaan obat mujarab dalam jumlah besar. Jika tidak, bahkan dengan seni dewa bela diri Taisang yang dimilikinya, mungkin akan sulit untuk mengejar kultivasi Li Jianfeng sebelum pertempuran dimulai. Tentu saja, ada cara lain selain itu, yaitu menemukan cara untuk memasuki manik emas. Selama dia bisa memasuki lautan energi spiritual itu untuk berlatih, belum lagi Li Jianfeng dalam 2 bulan, bahkan jika dia nomor 1 di peringkat dunia, orang yang berada di alam bela diri sejati tingkat kedua akan melakukannya. Harus menundukkan kepalanya. Sayangnya, Wu Yun tidak dapat menemukan cara untuk memasukinya setelah lama meraba-raba. Wu Yun juga merasa tidak berdaya karena kesakitan karena memiliki harta karun tetapi tidak bisa menggunakannya. Di malam hari, pria gendut itu berlari ke kamar Wu Yun dengan meraba-raba, dengan kepala seperti rusa dan mata seperti tikus, dan dia memiliki niat jahat. Melihat penampilannya yang licik, Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, pria gendut, jika kamu ingin menanyakan sesuatu padaku, tanyakan saja. Tidak perlu melakukan ini. Pria gendut itu mengangkat alisnya dan berkata, saudaraku, bulannya gelap dan anginnya kencang, dan cuacanya bagus. Sebaiknya kita berbicara bahasa Inggris. Pria gendut itu berdehem dan berkata, sejujurnya, saudaraku juga mengkhawatirkanmu. Sekarang Li Jianfeng telah membuat terobosan lain, dan tenggat waktu pertunanganmu semakin dekat. Meskipun kamu memiliki fisik monster dan kultivasi yang cepat, Li Jianfeng bukan ayah acar. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk menyusulnya jika Anda berlatih secara normal. Saudaraku, saya akan memberi Anda gambaran, itu tergantung apakah Anda berani atau tidak. Menjelaskan. Pria gendut itu melihat keluar pintu untuk memastikan tidak ada yang menguping, lalu berbisik, ada taman pengobatan spiritual di luar pintu luar kami. Saya cukup beruntung bisa mengunjunginya sekali. Di dalamnya, nenek saya mempesona dan penuh dengan pesona. Energi spiritual. Wangi obatnya luar biasa, beraninya. Di mana? Wu Yun langsung menyela pria gendut itu, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang tempat yang bagus? Pria gendut itu mengatupkan bibirnya dan berkata, tempatnya bagus, tapi saya tidak bisa masuk. Meskipun taman ramuan ini disebut gerbang luar, namun dijaga oleh beberapa murid dalam. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Jika bukan karena aku takut kamu akan sampai di sana. Jika kamu tidak bisa mengalahkan Li Jianfeng dan jatuh ke tangan bajingan itu, aku tidak akan memberitahumu. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, tetapi Anda harus berpikir jernih. Begitu Anda tertangkap, setidaknya Anda akan dikeluarkan dari sekte, dan paling buruk dieksekusi di tempat. Keluar. Wu Yun tiba-tiba memiliki garis hitam di dahinya. Pria gendut sialan ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa masuk jika murid dalam menjaganya? Mereka yang bisa memasuki sekte dalam setidaknya berada di atas alam bela diri sejati. Begitu mereka bertemu, murid alam transformasi laut seperti dia bukanlah tandingannya sama sekali. Setelah tertangkap, pengusiran sekecil apapun dari sekte tersebut tidak akan menjadi hasil yang diinginkan Wu Yun. Lagi pula, dia masih harus memenangkan buah peri Kingling untuk mendetoksifikasi ayahnya pada pertemuan penilaian sekte luar setahun kemudian. Jika dia kehilangan buah peri Kingling ini, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya. Jangan khawatir, kenapa kamu memarahiku? Aku belum selesai berbicara. Menyelesaikan. Murid-murid batin ini tidak mematuhinya sepanjang waktu. Mereka berpindah pos setiap setengah hari, dengan sekitar 5 menit waktu luang di antaranya. Saat ini, taman ramuan bisa dikatakan sebagai tanah tak bertuan. Mendengar ini, secercah cahaya melintas di mata Wu Yun, dan pria gemuk itu melanjutkan, dalam 5 menit, jika itu orang lain, tentu saja dia tidak akan bisa melakukan apapun, tetapi kamu berbeda. Aku melihat keanehanmu gerakan terakhir kali. Dalam 5 menit, cukup bagimu untuk melakukan banyak hal. Wu Yun mengangguk sedikit.
Jika dia menggunakan langkah naga berkelana secara ekstrim, dia memang bisa melakukan banyak hal dalam 5 menit. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Itu tidak benar, gendut, mengapa kamu tahu begitu banyak tentang taman pengobatan spiritual? Mungkinkah?" Pria gendut itu tersenyum canggung dan berkata, "Meskipun saya tidak sekuat itu, saya pernah mengalami kecanduan mata. Semakin sering saya pergi ke sana, semakin banyak saya tahu." Wu Yun tersenyum diam-diam. Tampaknya pria gendut sialan ini tidak sejujur yang terlihat di permukaan. Namun, berita tentang pria gendut itu persis seperti yang dia pikirkan. Keduanya langsung cocok dan berangkat semalaman untuk menyelinap ke taman ramuan. Bab 50 Pencurian Taman Obat Mujarab. Pria gendut itu sangat akrab dengan jalan raya, dan segera dia membawa Wu Yun ke sebuah lembah yang jauh dari gerbang luar. Lembah ini dikelilingi oleh dinding batu terjal di semua sisinya. Kalaupun sudah sampai ke langit, Anda mungkin tidak bisa memanjat bebatuan tersebut. Namun, hanya ada satu pintu masuk ke lembah ini yang tidak luas. Di pintu masuk, dua murid yang membawa pedang panjang menjaga pintu masuk. Dilihat dari aura yang terungkap di tubuh mereka, mereka setidaknya berada di tingkat kelima dari alam bela diri sejati. Dua murid dari alam bela diri sejati tingkat kelima dikirim untuk menjaganya. Tampaknya Sekte Fei Yun sangat menghargai taman pengobatan spiritual ini. Keduanya berdiri memandang dari kejauhan, tidak berani terlalu dekat karena takut ketahuan oleh kedua murid batin tersebut. Meski jaraknya jauh, aroma obat yang tercium dari taman ramuan tetap membuat Wu Yun merasa segar. Dengan wangi obat yang begitu kuat, sepertinya pasti ada banyak ramuan setingkat ramuan di dalamnya. Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya bahwa Wu Yun bisa dikatakan sebagai ensiklopedia tentang obat mujarab. Taisang Senwu Jue bukan hanya sekedar metode budidaya, tetapi juga memiliki catatan tentang berbagai tanaman obat. Baik itu ramuan obat biasa tingkat terendah atau ramuan tingkat tinggi, ramuan, obat ajaib, bahkan obat suci tingkat tertinggi, ada banyak jenis catatan tentang seni dewa bela diri Taisang. Oleh karena itu, meskipun dia hanya punya waktu 5 menit untuk menunggu, Wu Yun yakin dia tidak akan pernah melewatkan tanaman obat yang bagus. Sementara Wu Yun tenggelam dalam pikirannya, pria gendut itu mendorong Wu Yun dan berkata, Hei, saudaraku, perhatikan, mereka akan mengubah orang, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, jika kamu melewatkan desa ini, kamu tidak akan melakukannya memiliki toko ini. Wu Yun melihat sekeliling, dan benar saja, dia melihat dua murid dalam di depannya memandang ke langit, sepertinya sudah waktunya untuk bertukar pikiran, dan dia melihat mereka berdua melompat ke depan dan terbang menuju gerbang dalam. Lakukan. Pria gendut itu mengingatkan Wu Yun, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia merasakan angin kencang bertiup di sampingnya, dan Wu Yun sudah menghilang. Di bawah malam, Wu Yun seperti hantu, menggunakan langkah naga pengembaranya yang tidak lengkap secara ekstrim, dan dengan cepat menuju ke taman ramuan. Memasuki taman ramuan, Wu Yun langsung terpesona dengan pemandangan di depannya. Ini sebenarnya adalah buah spiritual nektar berumur 500 tahun. Ini sebenarnya adalah batang spiritual baikau yang berumur 300 tahun. Bunga roh kuno berumur 400 tahun, rumput hualing berumur 380 tahun. Tunggu, Wu Yun terpesona, mengambil dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tangan dan kakinya cepat dan dia tidak akan pernah menyeretnya menjauh dari air. Sebenarnya ada dua buah Xin Yueqing di taman ramuan ini. Bawalah buah itu kembali ke kakak senior Li Dao dan yang lainnya. Pasti memiliki efek yang bagus. Kedua buah cinta yang menggembirakan ini adalah ramuan yang dirancang khusus untuk sepasang kekasih. Jika dua orang meminum satu buah cinta dua hati sekaligus, jika mereka benar-benar bergantung satu sama lain, efeknya akan berlipat ganda. Wu Yun bergerak sangat cepat, dan dalam waktu singkat, dia telah memanen ratusan jenis ramuan di taman ramuan. Pria gendut itu sedang menunggu di luar taman obat mujarab. Waktu berlalu, tetapi Wu Yun tidak terlihat. Penantian itu membuat pria gendut itu sangat cemas. Wu Yun dengan cepat berjalan mengitari taman ramuan dan menemukan bahwa hampir semua ramuan berkualitas baik telah dipetik dan dia akan pergi. Tiba-tiba, buah seukuran kepalan tangan yang berkilauan samar di bawah tebing di depan menarik perhatiannya. Silakan berhenti dan menonton. Wu Yun langsung gembira, ini sebenarnya buah hati hantu ungu, yang berada pada level ramuan. Saya tidak menyangka bahwa taman ramuan Sekte Fei Yun di sekte luar sebenarnya memiliki ramuan. Bukankah masih ada lagi? Namun, hal terpenting saat ini adalah mengambil buah hati hantu ungu di depannya ke tangannya.
Obat abadi merupakan buah obat yang kadarnya lebih tinggi dari obat mujarab, dan khasiatnya secara alami tidak sama. Klik. Saat dia hendak mengambil tindakan, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dan terdengar suara kayu mati pecah dari belakangnya. Wu Yun diam-diam berpikir, oh tidak. Mungkinkah seseorang menemukannya? Melihat ke belakang dengan hati-hati, di belakangnya gelap, hanya cahaya bulan yang memperlihatkan cahaya putih redup. Tidak ada seorang pun dimanapun. Setelah menunggu beberapa saat, lingkungan sekitar menjadi sunyi, Wu Yun diam-diam berpikir bahwa dia terlalu khawatir, dan itu pasti hewan peliharaan kecil yang mereka pelihara di taman ramuan. Melompat, dia mengambil buah hati hantu ungu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Setelah melihat malam, dia menyadari bahwa dia baru saja tertunda beberapa saat, dan 5 menit sudah hampir habis. Dia mulai berjalan di tangga naga dan buru-buru menghindar keluar taman ramuan. Di luar taman obat mujarab, pria gendut itu benar-benar panik, bahkan dia menyesal memanggil Wu Yun ke taman obat mujarab. Di kejauhan, dua sosok datang dari jauh ke dekat, menembak dari arah pintu dalam. Kelas pertukaran telah usai dan seseorang datang. Ups, kenapa Wu Yun tidak keluar? Pria gendut itu cemas, tapi kedua orang itu sudah terbang melintasi taman ramuan. Saat ini, Wu Yun masih belum keluar, dan pria gendut itu sama cemasnya seperti semut di panci panas. Akhirnya, bayangan hitam melintas di taman ramuan seperti kilat. Fatih merasakan angin kencang bertiup di sampingnya. Ketika dia menoleh ke belakang, Wu Yun sudah berdiri di sampingnya. Oh, nak, kenapa? Ketika pria gendut itu berada di tengah kalimat, dia langsung dihentikan oleh Wu Yun, diam. Pria gendut itu bingung dan hendak mengajukan pertanyaan, tapi dia hanya mendengar dua suara omelan datang dari arah taman ramuan. Siapa itu? Begitu suara itu turun, kedua murid dalam itu memegang pedang panjang di tangan mereka dan berjalan perlahan menuju sisi ini. Ups, mungkinkah kita ketahuan? Pria gendut itu bertanya dengan suara yang sangat pelan. Jangan bergerak, jaga nafasmu tetap stabil, jangan sampai ketahuan. Wu Yun juga terlihat jelek, dan dia tidak yakin apakah dia baru saja ditemukan oleh mereka berdua. Melihat kedua murid dalam semakin dekat, Wu Yun cukup beruntung untuk mengatakan bahwa dia dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya dengan teknik dewa bela diri tertinggi. Hal yang sama tidak berlaku untuk pria gendut, begitu lawan berada dalam jarak 10 meter, dia akan segera melihat aura di tubuh pria gendut tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Lari. Apakah kamu melarikan diri? Lawannya adalah dua kultivator tingkat 5 dari alam bela diri sejati. Mereka jauh lebih kuat dari saya. Melihat pihak lain semakin dekat, banyak pikiran melintas di benak Wu Yun. Tepat ketika dia memutuskan untuk lari bersama pria gendut itu, tiba-tiba, suara batuk lama terdengar dari depan. Batuk, 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 dua adik laki-laki, ini aku, ini aku. Di depan, seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping, bersandar pada tongkat, membungkuk dan membawa keranjang untuk mengumpulkan tanaman obat, terhuyung keluar. Yao tua, jika kamu tidak menjaga taman pengobatan spiritual, mengapa kamu ada di sini? Ketika kedua murid dalam melihat bahwa mereka adalah orang tua yang bertanggung jawab membersihkan rumput liar di taman ramuan, mereka segera menyingkirkan pedang mereka dan ekspresi mereka menjadi sangat lembut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan keluar jalan-jalan dan akan segera kembali. Orang tua itu mengangguk dan menjawab. Kedua murid dalam juga bergegas kembali ke taman pengobatan spiritual. Yao tua juga berjalan kembali sebentar, dan pria gemuk itu akhirnya menghela nafas lega, tapi Wu Yun masih mengerutkan kening dan waspada terhadap sekelilingnya. Pada saat ini, lelaki tua Yao yang bungkuk dan berpenampilan biasa itu menoleh ke belakang. Pada saat ini, Wu Yun dan lelaki gendut itu tidak dapat lagi melihatnya, tetapi dia dapat melihat arah Wu Yun, dan hanya melihatnya. Dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari matanya. Senyuman aneh muncul di wajah keriput, yang tidak terlihat setua dan sakit seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, dia terhuyung menuju taman obat mujarab lagi.